Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu kembali di Gereja Ibadah Gereja Surabaya City Blessing, Kemah Raja Wali. Bapak Ibu masih dalam suasana Natal. Oleh karena itu tidak terlambat rasanya kalau saya mengucapkan Merry Christmas buat Bapak Ibu semuanya. Kiranya Natal, damai Natal pada tahun ini menyertai kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, walaupun Natal hari ini kita lalui dengan cara yang sederhana, di gereja kita pun melaluinya dengan cara yang tidak mewah, tetapi kita tetap bersuka cita karena kita harus mengerti makna Natal yang sebenarnya bukan kemewahan, tetapi kesederhanaan, karena Yesus datang dengan kesederhanaan pula. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang Natal. Apa itu Natal? Nah, Natal hari ini saya beri judul adalah Natal sebenarnya adalah berita Injil. Bapak Ibu, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, akan saya ajak Bapak Ibu semuanya serta saudara semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kelahiran-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Itu artinya ini waktunya bahwa kami juga ikut bersuka cita di dalam masa-masa di mana kami mengerti bahwa Natal itu sebenarnya adalah Injil-Mu. Injil yang menyelamatkan kami, yang menebus dosa kami dan membawa kami kepada pengharapan yang luar biasa. Hidup kami diperdamaikan dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan menyimak firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita akan mengambil judul mengenai Natal adalah berita Injil. Mengapa judul ini penting? Supaya kita tahu bahwa Natal itu bukan sekedar peristiwa kita mencari diskon, bukan hanya sekedar peristiwa kita berlibur, tidak, tetapi ada pesan Injil yang luar biasa di dalam peristiwa Natal. Orang berpikir Natal itu hanyalah kelahiran seorang bayi Yesus 2000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang kita pun peringati sebagai kelahiran seorang bayi Yesus. Sehingga makna Natal yang sebenarnya itu banyak yang belum kita bisa mengerti. Ada juga orang berpikir, oh Natal itu memperingati ulang tahun dari Yesus. Hampir sama sih sebenarnya dengan yang pertama, hanya memperingati selamat ulang tahun gitu. Yesus kasih kado apa, kita kasih kado apa, seperti itu. Ini yang saya bilang belum terlalu maknanya belum terlalu mendalam untuk kita bisa mengerti. Tetapi ada makna yang jauh lebih lumayan lah, walaupun belum dikatakan benar-benar juga, tetapi masih lumayan, yaitu membuat Yesus lahir. Natal itu membuat Yesus lahir di dalam hidup kita. Boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau kita maknai Natal dengan cara yang benar, kita akan mendapatkan esensi Injil yang luar biasa di dalam peristiwa Natal. Peristiwa Natal itu harus membuat kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan yang telah memiliki hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Natal itu harus membuat hidup kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Kalau Natal kita hanya pakai untuk mencari diskon, untuk membelanjakan uang tanpa perhitungan, untuk menghabiskan uang kita, sebenarnya ada yang salah dengan pengertian Natal kita. Bukan berarti tidak boleh. Saudara boleh belanja, tetapi jangan berlebihan. Saudara boleh pergi ke tempat-tempat bersama-sama dengan keluarga, tetapi mengertilah makna Natal yang sebenarnya, supaya saudara tidak kehilangan esensi Natal. Hari ini kita akan belajar peristiwa Natal dari peristiwa di mana malaikat bertemu dengan gembala-gembala yang menggembalakan domba di padang. Sebagai ayat pembukaan, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka Lukas 2 ayat yang ke-8. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bapak Ibu bisa menyimak di ayat itu ada yang unik. Ada yang berasa aneh. Apa itu? Menjaga kawanan ternak di padang tetapi dilakukan pada malam hari. Ini tidak lumrah. Biasanya kalau malam hari ya namanya domba, namanya ternak, itu pasti tidur bersamaan dengan yang punya, yang tidur. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ini bukan kawanan ternak biasa. Ini bukan gembala biasa. Bahkan ini juga bukan padang rumput biasa.
Ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Peristiwa di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yang menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu telah tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab perjanjian lama. Mari kita perhatikan satu demi satu. Kata tinggal di padang, menjaga kawanan ternak, yang dimaksud padang di situ adalah sebuah tempat di dekat Yerusalem yang disebut sebagai Migdal Eder. Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Migdal Eder diterjemahkan sebagai the Tower of the Flock atau menara kawanan domba. Jadi, ketika para gembala menggembalakan domba, yang harus kita ketahui bahwa yang pertama, padang tempat mereka menggembalakan domba itu bukan padang biasa. Itu adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah di dalam perjanjian lama yang disebut Migdal Eder. Kita nanti akan belajar apa itu Migdal Eder. Kemudian domba yang dipakai untuk persembahan bait Allah itulah yang sedang mereka gembalakan. Jadi bukan domba biasa yang hanya dipakai untuk keperluan ya mesti harus punya domba, tidak. Jadi ini adalah domba yang dikhususkan untuk persembahan di dalam bait Allah di Yerusalem. Oleh karena itu Migdal Eder itu tempatnya di dekat Bethlehem. Nah, nanti akan dipasok dari Bethlehem, dari Migdal Eder ini ke Yerusalem untuk keperluan korban penebusan dosa, penebusan salah yang ada di bait Allah di Yerusalem. Oleh karena itu tempat ini menjadi begitu penting. Dombanya juga begitu penting. Oleh karena itu gembalanya pun bukan gembala biasa. Mereka adalah gembala-gembala yang benar-benar memiliki pengertian tentang kitab Taurat. Mengapa? Karena mereka harus menjaga domba yang akan dipakai untuk dipersembahkan untuk bait Allah. Ciri-ciri domba yang dipakai untuk bait Allah itu ada di dalam perjanjian lama, dan mereka tidak boleh melanggar satupun ciri-ciri di situ. Jadi saudara, Migdal Eder itu adalah tempat di dekat Bethlehem yang akan dinubuatkan menjadi tempat kedatangan Mesias nantinya. Kita nanti akan belajar dari kitab Kejadian dan kitab Mika betapa luar biasanya tempat ini. Jadi Migdal Eder itu adalah tempat untuk menggembalakan domba yang akan dipakai untuk keperluan bait Allah. Dan tempat itu pun, Migdal Eder pun, tempat itu pun juga dipakai untuk tempat yang akan dinubuatkan menjadi tempat kedatangan Mesias. Luar biasa ya saudara ya. Jadi ketika malaikat bertemu dengan gembala, itu sebenarnya ada makna yang luar biasa. Bahwa yang paling penting di dalam kelahiran Tuhan Yesus, itu adalah bahwa Yesus ini, anak yang dilahirkan ini, akan menjadi domba korban untuk penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Saudara, di dalam kitab Kejadian 35 ayat 21, kita akan lebih jauh belajar tentang Migdal Eder. Mari kita baca Kejadian 35 ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Saudara, ini adalah peristiwa. Israel itu adalah Yakub yang diberi nama oleh Tuhan Israel. Nah, ketika itu Rahel istrinya baru saja meninggal ketika melahirkan seorang anak yang bernama Benyamin. Anak bungsunya dia yang bernama Benyamin. Hati Israel atau hati Yakub begitu sedih. Maka kemudian dia memasang kemah di seberang Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah sebuah tempat dipakai untuk peringatan betapa sedihnya Yakub akan meninggalnya akan meninggalnya Rahel. Jadi Yakub atau Israel ini begitu berduka, sehingga dia menempatkan kemah, memasang kemah di seberang Migdal Eder. Jadi ini penting. Jadi saudara, Migdal Eder ini adalah sebuah tempat yang sangat penting bagi orang Yahudi sampai sekarang ini. Di dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dan engkau hai menara kawanan domba. Mika 4 ayat yang ke-8 ya saudara. Dan engkau hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba itu bahasa Ibraninya adalah Migdal Eder. Hai engkau Migdal Eder, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu
kerajaan atas putri Yerusalem. Ini adalah sebuah ayat nubuatan bahwa nanti Mesias itu akan dibangkitkan, akan dilahirkan dari sebuah tempat di dekat Migdal Eder atau di Yerusalem. Memang tempatnya dekat di Yerusalem. Disitulah nanti Mesias akan dilahirkan. Kebetulan tidak, saudara. Jadi ketika Yesus lahir di Bethlehem, lahir di palungan pada saat itu, sebenarnya ini adalah nubuatan yang sudah ada di dalam perjanjian lama dan digenapi dengan tepat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Saya begitu kagum dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Begitu nyambung dengan peristiwa apa yang ada di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan saudara perlu diketahui, di Migdal Eder itu yang merupakan tempat di mana dipakai untuk mereka memelihara domba atau menjaga domba yang dipakai untuk kepentingan bait Allah, maka domba-domba itu harus dijaga oleh gembala supaya domba itu tidak bercacat dan tidak bercela sewaktu dijadikan korban penebus dosa di bait Allah. Jadi gembala itu harus tahu persis, setelah domba ini kemudian dianggap tidak bercacat dan tidak bercela, biasanya tradisinya mereka akan membungkus domba ini dengan kain lampin. Kemudian mereka akan membawanya ke bait Allah sebagai korban persembahan. Saudara masih ingat peristiwa ketika malaikat datang kepada para gembala itu, dan kemudian mereka memerintahkan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dan kemudian mereka pergi ke Bethlehem pada saat itu melihat. Itu bukan cuma melihat, tetapi mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa anak yang dilahirkan ini tidak bercacat dan tidak bercela dan memenuhi syarat untuk menjadi korban penebusan dosa. Karena memang Israel pada saat itu begitu mengharapkan Mesias. Maka kemudian ketika gembala-gembala yang mengerti firman Tuhan ini, mereka melihat anak ini, mereka pulang dengan bersukacita. Saudara bisa membaca ayat itu seterusnya. Jadi saudara, para gembala itu harus memastikan bahwa domba itu adalah domba yang tidak bercacat. Nah, ini adalah sebuah peristiwa Injil sebenarnya yang menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Yesus akan menjadi domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang akan menebus dosa seluruh manusia. Jadi mengapa berita Natal pertama kali datang kepada para gembala? Yang pertama adalah penggenapan nubuatan, seolah-olah menegaskan bahwa Yesus menjadi domba penebusan dosa yang menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama. Luar biasa. Tidak ada tokoh yang seperti ini. Yesus menggenapi semuanya. Jadi gembala itu seolah-olah diberitahu, ini loh penggenapan yang ada di dalam perjanjian lama, yang kamu nanti-nantikan, Mesias yang kamu nanti-nantikan, yang akan menjadi domba sembelihan, domba kurban untuk penebus dosa bagi umat manusia. Jadi saudara, yang pertama adalah Yesus adalah penggenapan nubuatan. Yang kedua, mengapa berita Natal pertama kali datang kepada para gembala? Untuk memastikan bahwa Yesus adalah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi saudara, peristiwa Natal ini adalah peristiwa Injil sebenarnya. Bukan hanya sebuah peristiwa yang kita lalui, oh kelahiran seorang bayi Yesus, bukan. Tetapi ini ada makna Injil di dalamnya. Saudara, kita bisa lihat, kita bisa buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 kita akan melihat di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan baik-baik. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dilakukan dari hidup Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu adalah sebuah harga yang mahal, pengorbanan darah yang mahal harganya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar membuat kita dipindahkan dari neraka ke surga, bukan. Tetapi membuat kita
menjadi milik sepenuhnya dari Tuhan Yesus Kristus. Membuat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi milik sepenuhnya dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ayat di dalam 1 Korintus tadi berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara, kalau saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya mau beritahu sebagai hamba Tuhan, tubuhmu itu bait Roh Kudus, dan yang diam di dalam kamu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang diam di dalam kita ini Roh Kudus. Yang diam di dalam kita ini Tuhan Yesus, dan yang diam di dalam diri kita ini adalah Allah. Nah, ketika Roh Kudus sudah diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah itu, berarti tubuh kita, perhatikan baik-baik saudara, tubuh kita bukan milik kita lagi. Jadi tubuh kita ini sekarang sudah menjadi miliknya Tuhan. Oleh karena itu, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus benar-benar menggunakan tubuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jika kita menjadi orang yang percaya tetapi kita masih menggunakan tubuh kita untuk sesuatu yang berdosa, saya mau beritahu saudara, engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal dan kamu telah lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan gunakan tubuhmu sebagai baitmu sendiri untuk menyukakan dirimu sendiri, tetapi gunakan sepenuhnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah sebuah hal yang otomatis yang harus kita ketahui. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar kita beragama Kristen lantas pergi ke gereja. Bukan hanya kita memiliki agama Kristen, berpindah dari agama satu ke agama Kristen, bukan. Tetapi kekristenan itu saudara, saya, dan kita semuanya yang mendengarkan program pada hari ini, kita dimiliki oleh Tuhan, sudah dimiliki oleh Tuhan. Maka gunakan tubuhmu dengan cara yang benar, jangan biarkan dosa masuk ke dalam hidup kita. Jadi berita Injil yang sebenarnya adalah, yang pertama, berita Injil itu untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Sukacita Natal ini, sukacita Natal di mana di dalamnya ada berita Injil, bukan hanya sukacita sebagian orang, tetapi semua umat manusia. Mengapa? Karena dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang dia tanggung adalah dosa seluruh dunia. Seluruh manusia yang dia tanggung. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Oleh karena itulah, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu murni karena anugerah Tuhan. Tanpa campur tangan perbuatan manusia. Keselamatan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan anugerah. Bukan karena kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita benar, tetapi semuanya karena anugerah dari Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar inisiatif dari Tuhan. Jadi saudara, bagi saudara yang belum pernah mengundang sekalipun Yesus untuk masuk dalam hidup saudara, saat ini waktunya yang terbaik, waktu yang tertepat. Saudara, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Biarkan Tuhan Yesus itu menguasai saudara, berdaulat atas hidup saudara. Jangan biarkan kita suka-suka sendiri atas hidup kita. Kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan, tubuhmu menjadi bait Roh Kudus. Oleh karena itu, saya undang Bapak Ibu semuanya yang saat ini belum pernah mengundang Yesus masuk di dalam diri. Saat ini juga undang Yesus masuk di dalam diri. Yang kedua, berita Natal sebenarnya adalah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Atau orang yang memiliki kualitas seorang anak Allah. Saudara, ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita karena kita menjadi milik Kristus. Maka Tuhan akan mendandani roh kita, mendandani hidup kita supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kekristenan itu bukan cuma sekedar beragama, tetapi bagaimana kita memiliki hidup yang semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ajak buka Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita akan lebih jelas lagi melihat di sini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, keselamatan itu untuk semua orang. Jadi kalau saudara yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus atau pernah mendengar tapi salah, ini waktunya saudara untuk undang Yesus masuk di dalam dirimu. Ya, undang Yesus masuk. Karena engkau pun berhak menerima anugerah yang dari Tuhan. Nah, setelah saudara menerima Yesus, maka saudara akan diberi kuasa supaya, ada sebuah proses di sini ya, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah itu adalah menjadi pribadi yang serupa dengan Bapa kita di surga. Jadi saudara menjadi anak Allah itu bukan sekedar status saja anak Allah, bukan. Tetapi keberadaan kita pun juga benar-benar menjadi orang yang serupa dengan Bapa di surga. Siapa orang-orang yang dibawa menjadi serupa dengan Bapa di surga? Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Oh ya, Bapak Pendeta, saya percaya. Percaya saudara harus membuat saudara semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Jangan semakin serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu, untuk memutuskan supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada dua prinsip penting yang harus kita ketahui. Ada dua prinsip penting yang harus kita ketahui sebagai orang yang percaya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya menjadikan Yesus sebagai pribadi yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, menjadikan Yesus Kristus sebagai pribadi yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi ketika saudara percaya kepada Tuhan, tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan sudah menjadi milik Kristus. Yesuslah yang berdaulat atas hidup kita. Nah, yang kedua yang paling penting, orang yang percaya itu harus bersedia untuk taat sampai keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar kita alami. Saudara, kita bisa lihat dari teladan para gembala, para domba tadi yang mengembalakan dombanya. Para gembala ini tadi begitu malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, mereka langsung berangkat pergi ke Yerusalem. Taat karena mereka tahu firman Tuhan pun menyatakan bahwa ini waktunya Mesias dilahirkan dari Bethlehem. Maka mereka taat. Ketaatan itu juga harus kita miliki. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus taat untuk semakin lama semakin serupa menjadi anak-anak Allah, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, berita Natal itu adalah berita Injil. Oleh karena itu, kalau saudara belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara, ini waktunya untuk kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Tapi kalau saudara merasa, Pak Pendeta, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, baik. Itu artinya engkau harus mau semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa. Kelahiranmu merupakan Injil buat kami semuanya. Tuhan, buat kami yang saat ini belum pernah mengundang Engkau secara pribadi masuk di dalam hidup kami, saat ini kami berkata kepadamu, Tuhan, mari masuk di dalam hatiku, menjadi raja di dalam hidupku, dan Engkau berdaulat penuh atas hidupku. Mari Tuhan, benar-benar pakai hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu, pakai tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bagi kami yang sudah merasa percaya kepadamu Tuhan, mari buat kami untuk semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan seorang anak-anak Allah itu benar kami alami di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami kepada segala kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus mari terus berbicara di dalam hidup kami, sehingga kami semuanya benar-benar semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bertemu di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.